Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauji, NPM 2021 43570059. Saya mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Teknik Informatika. Di video ini saya akan mendemokan program aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa kerusakan laptop dengan metode forward chaining berbasis Java pada CP Buana Rajasa Tekindo. Aplikasi ini dibangun dengan Android Studio dan menggunakan database SQLite. Kita coba running. Saat pertama kali aplikasi dijalankan, pengguna akan disambut oleh welcome screen yang menjelaskan tentang aplikasi sistem pakar. Setelah proses loading selesai, pengguna akan diarahkan langsung ke halaman login. Di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol masuk sebagai admin dan tombol masuk sebagai user. Tombol masuk sebagai admin wajib melalui proses login. Tombol masuk sebagai user tidak memerlukan login. Pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman administrator. Kita login terlebih dahulu. Oke. Kita masuk sebagai administrator. Saat sukses login, kita akan diarahkan ke halaman administrator. Di sini terdapat 6 menu, yaitu menu data gejala, menu data kerusakan, menu data pengetahuan, menu download laporan, menu manajemen database, dan profil admin. Dan juga ada tombol logout di sisi kanan atas. Sekarang saya akan menjelaskan menu data gejala. Menu ini berfungsi untuk memasukkan data gejala ke dalam database. Kita buka. Di sini terdapat sebuah form yang di dalamnya berisi input teks kode gejala yang tergenerate otomatis oleh sistem, lalu inputan teks nama gejala, dan gambar gejala. Di bawahnya terdapat 4 tombol. Tombol upload untuk memasukkan gambar, tapi ini sifatnya opsional, bisa upload gambar atau juga bisa tidak upload gambar. Lalu tombol simpan, fungsinya untuk menyimpan data gejala. Lalu tombol reset, fungsinya untuk mereset inputan pada form. Dan yang terakhir, tombol hapus untuk menghapus data yang dipilih. Di bawahnya terdapat tabel berisi data gejala yang berhasil disimpan ke dalam database. Sekarang kita akan mencoba menginput satu contoh data gejala. Pertama, kita masukkan nama gejala. Contoh, di sini saya akan masukkan power supply muncul asap. Kemudian kita klik tombol simpan. Muncul notifikasi yang menyatakan data sukses, data berhasil ditambahkan. Lalu kita klik OK. Lalu kita cek tabel di bawahnya. Apakah data gejala yang tadi kita simpan benar-benar tersimpan ke dalam database. Oke, sudah ada di nomor 78. Kode gejala G78 dengan nama gejala power supply muncul asap.
Sekarang kita cek validasi inputan. Bagaimana jika kita simpan data tanpa menginput nama gejala. Oke, ini kita kosongkan input gejalanya, lalu kita klik tombol simpan. Dia akan muncul notifikasi peringatan yang menyatakan bahwa nama gejala masih kosong. Berarti validasinya berhasil berjalan. Selanjutnya, kita akan mengupdate data gejala. Di sini kita akan mengupdate data yang tadi sudah kita simpan, yaitu power supply muncul asap dengan nomor kode G78. Kita ubah namanya menjadi kipas power supply mati. Oke, selanjutnya kita klik tombol update. Muncul notifikasi yang menyatakan bahwa data berhasil diperbarui. Klik OK. Kita cek kembali data pada tabel di nomor 78. Berarti data berhasil diupdate. Nah, untuk menghapus data, kita pilih dulu datanya di sini. Mana data yang akan kita hapus. Untuk contoh, kita akan menghapus data yang tadi kita input dan kita ubah, yaitu kipas power supply mati dengan nomor G78. Kita klik, tombol hapusnya akan aktif. Jadi, jika ingin menghapus, maka wajib mengklik data dulu atau memilih data yang akan dihapus. Jika tidak, maka tombol hapusnya tidak akan aktif atau disable. Kita coba sekarang. Kita hapus kode G78. Klik tombol hapus. Muncul notifikasi. Apakah Anda yakin menghapus? Jika batal akan kembali. Jika ya akan menghapus. Kita klik tombol ya. Oke, kita cek kembali apakah datanya sudah berhasil dihapus. Kode G78 sudah tidak ada, berarti sudah terhapus. Sekarang kita kembali ke menu dashboard. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu data kerusakan. Dalam data kerusakan ini hampir sama dengan data gejala. Semua fungsinya sama, cuma namanya saja yang berbeda, yaitu data kerusakan. Berisikan sebuah form yang di dalamnya berisi input teks kode kerusakan yang tergenerate otomatis oleh sistem, dan juga input teks nama kerusakan dan gambar kerusakan. Di bawahnya juga terdapat 4 tombol. Tombol upload untuk memasukkan gambar yang sifatnya opsional, lalu tombol simpan untuk menyimpan data kerusakan, tombol reset untuk mereset inputan pada form, dan tombol hapus untuk menghapus data yang dipilih. Di bawahnya terdapat tabel yang berisi data kerusakan yang berhasil disimpan ke dalam database. Sekarang kita akan mencoba menginput satu contoh data kerusakan. Oke, kita input. Contohnya power supply. Kemudian kita klik tombol simpan. Muncul notifikasi yang menyatakan data berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Kita cek apakah data power supply yang sudah kita tambahkan tadi benar-benar tersimpan ke dalam database. Oke, sudah masuk di nomor 23 power supply. Berarti telah berhasil masuk ke dalam database. Nah, sekarang kita cek validasi inputan. Kita kosongkan, kita reset untuk mengosongkan form. Nah, ini kita kosongkan input kerusakannya, lalu kita klik tombol simpan.
muncul notifikasi nama kerusakan masih kosong. Nah, berarti validasinya sudah berjalan. Nah, untuk update data kerusakan, kita akan mencoba lagi dengan data yang sudah kita input tadi, yaitu K23 power supply. Ini kita akan ganti namanya menjadi power supply adaptor. Oke. Lalu kita klik tombol update. Nah, di sini muncul notifikasi data berhasil diperbarui. Klik OK. Kita cek kembali di tabel apakah datanya sudah terupdate. Untuk kode K23 power supply adapter sudah terupdate. Sekarang kita akan menghapus data power supply adapter yang baru saja kita update. Jangan lupa kita klik dulu data yang ingin dihapus, lalu kita klik tombol hapus. Muncul notifikasi, apakah Anda yakin ingin menghapus kerusakan ini? Kita klik ya. Maka data kerusakan yang baru saja kita tambahkan akan terhapus. Tidak ada lagi dalam tabel kerusakan. Kita kembali ke menu dashboard. Saya akan menjelaskan mengenai data pengetahuan. Menu ini berfungsi untuk memasukkan data pengetahuan ke dalam database. Berisikan sebuah form yang di dalamnya ada pilihan data kerusakan, lalu pilihan gejala, lalu ada inputan solusi dari gejala dan kerusakan yang dipilih. Nah, di bawahnya terdapat 3 tombol. Tombol input pengetahuan untuk simpan data pengetahuan, tombol reset untuk mereset inputan pada form, dan tombol hapus untuk menghapus data yang dipilih. Dan di bawahnya juga terdapat tabel berisi data pengetahuan yang berhasil disimpan dalam database, seperti yang tadi. Di sini ada juga. Oke. Sekarang kita akan mencoba menginput satu contoh data pengetahuan. Pertama, kita pilih dulu data kerusakannya. Contoh power adapter. Lalu kita pilih gejalanya. Contohnya gejalanya satu. Ini ya. Contoh gejala yang saya pilih. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu solusinya kita tulis. Apa solusinya? Contoh, cek kabel pada charger. Ya sudah, kita klik input pengetahuan. Akan muncul notifikasi data berhasil disimpan. Lalu kita klik OK dan kita cek pada database di bawah apakah sudah ditambahkan power adaptor. Sudah ada di nomor 22 power adaptor. Oke. Sekarang kita coba cek validasi inputannya. Kita reset dulu. Oke, jika sudah, kita kosongkan semua inputan, jangan dipilih, jangan diisi. Kemudian kita klik tombol input pengetahuan. Nah, akan muncul notifikasi pilih kerusakan terlebih dahulu. Kita klik OK. Nah, berarti validasi berhasil berjalan dengan baik. Sekarang kita akan mengupdate data pengetahuan. Nah, kebetulan kita juga akan mengupdate data pengetahuan yang baru saja kita tulis. Nah, di sini ada power adaptor. Ini akan kita ubah ya menjadi cek kabel pada charger
Cek tegangan listrik. Oke, mungkin itu yang akan kita tambahkan. Jika sudah, kita klik tombol update. Akan muncul notifikasi data berhasil diperbarui. Oke, sudah berhasil, kita klik OK. Kita cek kembali pada database di bawah. Apakah sudah berubah? Kita klik OK. Sudah ada cek tegangan listrik, berarti data sudah berubah. Berhasil. Sekarang kita akan menghapus datanya. Kita akan menghapus data power adapter yang sudah kita input tadi. Kita klik dulu datanya, lalu kita klik tombol hapus. Muncul konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data, kita klik ya. Muncul lagi informasi bahwa data berhasil dihapus, klik OK. Kita cek kembali apakah nomor 22 power adapter sudah terhapus. Oke, sudah ya, sudah tidak ada, berarti sudah berhasil dihapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu download laporan. Menu ini berfungsi untuk menyajikan laporan dalam bentuk PDF, yaitu laporan data gejala, laporan data kerusakan, laporan data pengetahuan, dan laporan riwayat diagnosa. Langkah-langkahnya adalah kita tinggal memilih laporan mana yang akan kita download. Contoh, saya akan mendownload laporan data gejala. Maka kita klik tombol download. Muncul notifikasi download berhasil. File disimpan dalam folder download. Anda ingin melihatnya? Jika tidak, tutup. Jika ingin melihat, klik tombol lihat. Pilih aplikasi pembaca PDF. Otomatis laporan akan muncul. Laporan dalam bentuk PDF. Oke, kita kembali. Kita coba satu lagi, laporan data kerusakan. Kita klik tombol download. Download berhasil, file disimpan dalam folder download. Anda ingin melihatnya? Oke, kita klik lihat. Kita pilih aplikasi pembaca PDF. Oke, ini bentuk laporan data kerusakannya. Kita kembali. Begitupun laporan data pengetahuan dan riwayat diagnosa, sama seperti langkah pertama dan langkah yang kedua. Oke, kita kembali ke dashboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu manajemen database. Menu ini berfungsi untuk menyajikan data dari tabel database SQLite. Data yang disajikan berupa nama tabel, jumlah record, tombol hapus. Tombol hapus ini berfungsi untuk menghapus data dalam tabel database secara keseluruhan atau secara total. Karena ini bersifat sensitif, maka harus berhati-hati dalam mengelolanya. Sebagai contoh, ada satu data di riwayat diagnosa yang akan saya hapus. Kita klik tombol hapus. Muncul notifikasi konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus semua data dalam tabel riwayat? Kita klik ya. Muncul informasi semua data dalam tabel riwayat berhasil dihapus. Klik OK. Sudah terlihat riwayat diagnosa dengan jumlah recordnya 0. Sudah terhapus dengan total. Kita kembali ke dashboard. Terakhir, saya akan menjelaskan menu profil admin. Menu ini berfungsi untuk menyajikan informasi tentang pengguna, dalam hal ini administrator.
terdapat informasi nama pengguna, admin pengguna, dan level. Di bawahnya terdapat form ubah password. Terdapat inputan password lama, inputan password baru, dan inputan ulangi password. Untuk merubah password dari password default menjadi password yang diinginkan, pertama, masukkan password lama. Kita klik. Lalu, kita masukkan password yang baru. Lalu, masukkan lagi, ulangi password yang baru. Lalu, klik ubah password. Muncul notifikasi informasi password berhasil dirubah. Sistem akan logout secara otomatis dan mengarahkan pengguna ke halaman login. Login kembali dengan memasukkan username berupa email dan password yang baru. Oke, kita kembali masuk sebagai admin. Otomatis akan langsung diarahkan ke halaman dashboard admin. Seluruh fitur dari dashboard admin ini sudah saya jelaskan. Sekarang kita akan mencoba mendiagnosis kerusakan laptop. Nah, kita logout terlebih dahulu. Kemudian kita klik tombol masuk sebagai user. Sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard user. Pertama, saya akan menjelaskan tentang halaman user ini. Di halaman user ini terdapat 4 menu, yaitu menu diagnosa kerusakan, menu riwayat diagnosa, menu bantuan aplikasi, dan menu tentang aplikasi. Juga tombol keluar aplikasi pada sisi kanan atas. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan menu diagnosa kerusakan. Menu ini adalah fitur utama dari aplikasi sistem pakar yang berfungsi untuk membantu user dalam mendeteksi jenis kerusakan laptop berdasarkan gejala-gejala yang dialami. User akan melakukan proses tanya jawab atau pemilihan gejala yang sesuai dengan kondisi perangkat. Kemudian sistem akan memproses data tersebut menggunakan metode penalaran forward chaining untuk menentukan hasil diagnosa. Mari kita mulai dengan mengklik tombol mulai diagnosa. Di sini sistem akan menampilkan serangkaian pertanyaan mengenai gejala yang akan diambil dari database, dan pengguna dapat menjawab setiap pertanyaan dengan memilih ya atau tidak. Kita klik mulai diagnosa. Pertanyaannya, apakah beberapa port seperti USB, audio, atau HDMI tidak berfungsi? Karena bukan gejala yang kita alami, maka kita jawab tidak. Apakah tray CD DVD tidak dapat terbuka? Kita jawab tidak. Apakah laptop sering mengalami hang atau freeze saat digunakan? Nah, ini yang kita alami. Kita akan mencoba jawab ya. Apakah sistem operasi sangat lambat atau tidak merespon dengan baik? Oke, kita jawab ya. Apakah laptop tidak dapat melakukan booting atau terus-menerus melakukan reboot? Kadang-kadang ya. Apakah muncul pesan error RAM error atau memory error? Tidak. Oke, berarti kesimpulannya sudah ditemukan kerusakannya yaitu kerusakan memori atau RAM. Setelah dilakukan analisis terhadap gejala yang Anda pilih, sistem menyimpulkan kemungkinan kerusakan dan memberikan solusi sebagai berikut. Di sini ada tanggal diagnosa, nama kerusakannya yaitu memori, gejala yang dipilih ialah gejala yang kita
pilih tadi ya. Laptop sering mengalami hang atau freeze saat digunakan. Sistem operasi sangat lambat, tidak merespon dengan baik. Laptop tidak dapat melakukan booting atau terus melakukan reboot. Ini adalah salah satu gejala dari kerusakan memori atau RAM. Solusinya, 1. Restart laptop. Terkadang laptop hanya butuh restart karena error sesaat. Jika masalah tetap muncul, lanjut ke langkah berikutnya. Langkah 2, lakukan tes dengan tools bawaan Windows. Ketik Windows R, ketik, lalu tekan Enter. Nah, ini terus sampai ada step by step penjelasannya sampai dengan terakhir. Langkah 6, jika masih bermasalah, jika semua langkah di atas tidak berhasil dan gejala tetap muncul, kemungkinan RAM mengalami kerusakan permanen. Solusinya adalah bawa ke teknisi profesional untuk pemeriksaan menyeluruh atau mengganti RAM jika diperlukan. Oke, ini adalah hasil dari diagnosa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini di bawah ini ada lihat riwayat diagnosa. Jadi ini ada link langsung untuk menuju ke menu riwayat diagnosa. Kita kembali ke dashboard. Oke, kita coba selanjutnya ke menu riwayat diagnosa. Kita klik. Menu riwayat diagnosa ini merupakan menu yang berfungsi untuk menampilkan seluruh catatan diagnosa kerusakan yang pernah dilakukan oleh pengguna. Sistem menyimpan dan menampilkan informasi penting seperti tanggal diagnosa, gejala yang dipilih, jenis kerusakan yang terdeteksi, serta solusi yang direkomendasikan. Seperti yang kita lihat tadi. Kita coba klik baris data riwayat pada tabel riwayat diagnosa untuk menuju halaman detail riwayat. Nah, ini tabel riwayat diagnosanya kita klik untuk melihat detailnya. Kita klik. Oke, inilah gambaran dari detail riwayat diagnosa. Nah, ada gambar dari kerusakan memori atau RAM. Ada contoh gambarnya. Pada detail riwayat ini terdapat tombol lihat dan tombol download. Jadi kita bisa mendokumentasikan hasil diagnosa ini dengan cara mendownloadnya atau bisa melihatnya langsung dalam bentuk PDF. Sekarang kita akan mencoba untuk melihat. Kita klik tombol lihat. Oke, langsung muncul riwayat diagnosis kerusakan yang kita lakukan tadi. Seperti ini bentuknya. Lalu ada tombol download, kita coba download. Ada notifikasi, muncul notifikasi download berhasil. Silakan cek folder download pada perangkat Anda. Kita klik OK. Oke, kita kembali ke menu dashboard. Berikutnya saya akan menjelaskan menu bantuan aplikasi. Menu bantuan aplikasi adalah fitur yang menyediakan panduan bagi pengguna untuk memahami cara menggunakan seluruh fitur dalam aplikasi. Seperti dashboard user, menu diagnosa kerusakan, menu riwayat diagnosa, menu bantuan aplikasi, dan menu tentang aplikasi. Jadi di sini kita tinggal klik saja menu yang akan kita cari tahu fungsinya. Seperti dashboard user merupakan halaman utama yang menyajikan informasi seputar aplikasi sistem pakar, lengkap dengan menu-menu penting seperti diagnosa kerusakan, riwayat diagnosa, bantuan aplikasi, dan tentang aplikasi. Lalu ada menu diagnosa kerusakan. Nah, di sini halaman interaktif yang memandu pengguna melalui setiap tahapan proses, mulai dari pemilihan gejala hingga penampilan hasil diagnosa lengkap beserta solusinya. Di sini dijelaskan secara gamblang. Oke, lalu ada riwayat diagnosa juga dijabarkan secara gamblang. Lalu ada bantuan aplikasi itu apa, lalu menu tentang aplikasi itu apa. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu dashboard. Dan yang terakhir saya menjelaskan tentang aplikasi. Kita klik. Menu tentang aplikasi ini
adalah menu yang menyediakan informasi mengenai aplikasi itu sendiri. Jadi deskripsi tentang aplikasi, tujuan aplikasi, fitur aplikasi, metode aplikasi apa yang digunakan, dan juga ada pengembang. Kita kembali ke dashboard. Semua fitur pada aplikasi dashboard user maupun dashboard admin sudah saya jelaskan. Semoga aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna, mempermudah proses identifikasi masalah pada laptop, dan menjadi referensi yang berguna dalam memahami sistem pakar berbasis Android. Sekian demo aplikasi ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.